Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Rotendao akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Saprianto Junus Jeribola dari UPTD SMP Negeri Satap Dayamah. Saya Sumiati dari UPTD SD Negeri Papela. Dan saya Kak Aryati Pelo dari UPTD SD Negeri Papela. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Ya, alhamdulillah baik. Ya, sehat ya. Ya, sebelum kita melakukan proses coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Ibu siap? Ya. Ya baik, yang pertama sebelum kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, baik Ibu, pada coaching hari ini, coach dan coachee yang saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang saya sudah pegang dan sesuai dengan alur tirta atau belum, dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee, dengan bagaimana coach merespon pertanyaan dari coachee, dan jangan lupa Ibu disesuaikan dengan prinsip coachee yang 3 itu, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Ibu ya. Jadi pertanyaan yang akan saya ajukan yang pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coachee hari ini? Oke, jadi baik. Pada kesempatan ini di kegiatan coaching ini, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, jadi baik, kehadiran penuh, memberikan pertanyaan aktif, dan Memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, pertanyaan kedua saya, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang Ibu ingin observasi? Jadi baik, ini untuk lebih spesifiknya itu kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan penuh. Oke, jadi baik, mendengarkan dengan penuh ya Bu ya. Agar lewat mendengarkan dengan penuh, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Oke, jadi baik. Ya, jadi pertanyaan yang ketiga, indikator yang mana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, mungkin ini pada kegiatan ini indikatornya itu saya coaching saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Itu saja Pak. Oke, baik Ibu. Jadi itu pertanyaan saya. Semoga proses coaching hari ini berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Ibu Ca. Waalaikumsalam Ibu Sun. Ya, selamat pagi. Pagi Ibu Sun. Gimana nih kabarnya hari ini Ibu Ca? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu Sun? Ya, baik juga. Sehat walafiat. Oke, baik. Bagaimana perasaan kemarin Ibu Ca di supervisi? Bagaimana ya? Yang namanya di supervisi itu ya semua perasaan campur aduk. Jadi yang lebih itu ya grogi. Oh, grogi dulu. Oke. Jadi mungkin pada pertemuan kita ini mungkin ada yang bisa diceritakan dalam kegiatan coaching ini. Ada Bu. Ya, baik. Jadi yang tentang supervisi ya Bu. Jadi untuk pembelajaran di kelas, namanya juga kita namanya juga kita guru, mau senior atau junior. Kalau di supervisi itu otomatis perasaan campur aduk, takutnya lebih kaku atau bagaimana, sehingga dalam proses kemarin pada saat di supervisi itu saya menemukan kendala-kendala ataupun hambatan-hambatan. Jadi seperti tadi tentang saya lupa dari grogi itu, sehingga saya lupa menyampaikan rubrik penilaian kepada anak, dan juga mungkin tentang manajemen waktu.
Jadi pada kegiatan supervisi itu Ibu Ca lupa memberikan rubrik penilaian kepada anak. Dan tidak mengontrol waktu atau tidak mengefisiensikan waktu ya, yang baik ya. Ya. Nah, menurut Bu Ca nih, masalah dari dua masalah tadi, mana yang paling utama atau yang prioritas dari kegiatan coaching pagi ini? Baik Bu, kalau yang utama karena mengenai pembelajaran, karena efeknya juga kepada anak, maka yang paling utama itu yaitu tentang penyampaian rubrik penilaian kepada anak. Sehingga dari rubrik penilaian itu anak-anak bisa dia bisa tahu apa yang ibu nilai hari ini dalam pembelajaran. Terus tadi kira-kira atau hambatan apa sehingga Ibu Ca bisa lupa memberikan rubrik penilaian terhadap siswa? Karena tadi masalah grogi itu, makanya karena saya grogi, jadi RPP yang sudah disusun secara rapi ataupun yang sudah sedemikian indah, namun karena lupa sehingga rubrik penilaian ataupun rentetan urutan-urutan daripada RPP itu saya lupakan. Padahal kan itu kan rubrik penilaian itu sangat penting untuk anak-anak. Dari masalah yang disampaikan tadi, apa yang bisa Ibu Ca lakukan? Yang coba saya lakukan yaitu yang pertama itu yaitu membaca kembali. Saya membaca kembali RPP itu sehingga saya bisa tahu kira-kira urutan apa yang saya lupakan tadi. Yang ternyata yang tadi saya sudah melalui tadi supervisi tadi, ternyata yang saya lupakan itu tentang penyampaian rubrik penilaian terhadap anak. Jadi dari situ saya mencoba sebenarnya kegiatan-kegiatan inti seperti itu, karena itu kegiatan inti seperti itu, maka saya harus mencoba dengan menstabilo atau mewarnai atau mentandai supaya saya jangan lupa lagi dalam urutan-urutan dalam RPP itu. Oke. Jadi seperti tadi ya yang Ibu Ca jelaskan, mungkin nanti menandai ya begitu. Jadi kedepannya apa yang bisa Ibu Ca lakukan untuk mengatasi hambatan jika terjadi seperti itu lagi? Untuk kedepannya itu lebih fokus lagi terhadap apa yang sudah disusun, terhadap RPP yang sudah disusun, terus memperhatikan lagi di kelompok anak-anak sehingga anak-anak bisa terarah. Terus supaya saya jangan membaca itu, supaya saya jangan lupa dengan urutan-urutan yang ada pada RPP. Jadi itu supaya tadi jika lupa ya. Nah, kan tadi kan menandai. Nah, kalau itu seperti apa, Bu Ca? Ya itu kalau untuk menandai itu ya tadi saya bilang pakai stabilo supaya kegiatan maksudnya yang sudah ditandai itu lebih saya ingat, dan sehingga pemahaman yang ada dalam situ jangan dilupakan. Oke. Nah, dari pembicaraan tadi, apakah Ibu Ca dalam mengatasi hal-hal tadi, masalah tadi, apakah Ibu Ca butuh bantuan dari pihak luar, rekan sejawat contohnya? Kalau masalah bantuan dari pihak lain, sebenarnya karena ini masalah pembelajaran di dalam kelas, maka sebenarnya itu masalah murni, itu kesalahan saya, jadi itu yang di atas adalah saya sendiri. Akan tetapi di sini saya juga bisa berbagi praktik, maksudnya berbagi pengalaman ini untuk kepada teman-teman guru supaya bisa menghindari apa yang sudah saya alami, kendala-kendala yang sudah saya alami. Jadi nanti pastinya ya Ibu Ca membutuhkan bantuan dari rekan sejawat. Nah, terus tidak lupa juga Ibu Ca dalam menyelesaikan masalah seperti karena
permasalahannya itu tentang pembelajaran, jadi Ica harus bisa mandiri juga, begitu ya. Oke. Nah ini oke, baik Ica. Komitmen Bu Ca dari rencana yang sudah diuraikan itu seperti apa? Jadi kalau komitmen itu yang pertama itu ya memang lebih berkomitmen terhadap apa yang sudah disusun, terhadap RPP apa yang sudah saya susun. Maksudnya RPP itu sudah disusun secara cantik, namun lupa, maka otomatis semuanya pembelajaran tidak maksimal, sehingga RPP itu tidak boleh dikurangi. Lebih boleh, tetapi kurang tidak boleh. Sehingga saya lebih membaca lagi, berlatih lagi untuk terus mengingat hal-hal apa saja atau urutan-urutan apa saja yang ada pada RPP. Jadi komitmen yang bagus sekali dari apa yang sudah direncanakan itu. Mungkin saya juga bisa ya mengambil pembelajaran dari pengalaman Ibu Ica, bisa saya terapkan di kelas saya juga. Nah ini sudah di akhir waktu nih ya Bu Ica ya. Kesimpulan dari percakapan kita hari ini seperti apa Bu Ica? Baik, dari permasalahan saya ini itu karena murni saya lupa, hanya lupa untuk menuliskan atau lupa untuk menyampaikan rubrik kepada anak-anak, maka setidaknya saya itu harus merefleksi diri dulu. Terus juga berkomitmen terhadap apa yang sudah saya rencanakan, yang ada di RPP itu, lebih berkomitmen, artinya disusun apa ya laksanakan juga seperti itu. Dan yang ketiga yaitu lebih meminimalkan kegagalan-kegagalan ataupun hambatan-hambatan yang ada, terutama tentang penilaian itu. Ini tidak lupa tentang penilaian itu. Jadi bisa juga yang tadi saya sudah sampaikan bahwa yaitu dengan cara stabilo itu, sehingga menjadi pembelajaran untuk saya ke depan lagi. Oke, baik. Mungkin pembicaraan kita sampai di sini dulu ya Bu Ica ya. Mungkin dari awal sampai akhir ada kekurangan, saya mohon maaf ya Bu Ica ya. Oke, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sum. Ya, Waalaikumsalam Pak Sapri. Jadi tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan terhadap coachingnya. Sebagai penutup, pertanyaan saya yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, dari proses coaching tadi yang sudah saya lakukan itu, saya sudah melakukan percakapan dengan anak kita. Terus yang kedua, saya sudah menggali solusi dari permasalahan apa yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik. Jadi dari proses pelaksanaan coaching yang tadi saya amati, Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, memberikan pertanyaan yang berbobot, terus berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh coachingnya sendiri. Itu sangat baik, terus dikembangkan Ibu ya. Terus pertanyaan yang terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan setelah proses coaching ini? Oke, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan hari ini dalam proses coaching Ibu Sum. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Ya, Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching, di mana saya di sini bertugas sebagai observer untuk melihat, minimal dan juga menilai praktik coaching dari Bapak Ibu hari ini. Di mana di sini Pak Sapri sebagai coach dan Ibu Sum sebagai coaching. Baik,
sebelum kita memulai melakukan praktik coaching, kita praktik coaching ini akan menggunakan alur tirta, yaitu pertama yaitu tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sebelum Bapak dan Ibu mulai melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang harus coach jawab sesuai kriteria penilaian yang ada pada LMS. Baik, yang pertama, kompetensi pembinaan apa yang ingin dikembangkan pada pelaksanaan coaching hari ini? Jadi baik Ibu, merujuk pada alur kita yang sudah tadi Ibu sampaikan, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah prinsip coaching sendiri yang meliputi kemitraan bersama dengan coaching, terus proses kreatif saya memberikan pertanyaan, terus yang terakhir bagaimana cara saya memaksimalkan potensi yang saya miliki untuk menggali pertanyaan dari coach sendiri. Jadi prinsip-prinsipnya. Ya. Yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh coach? Oke, jadi baik, kompetensi yang spesifik yang ingin saya gali itu ada 3. Yang pertama, kemitraan saya bersama coach saya seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana proses kreativitas saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap coach saya, dan bagaimana cara saya memaksimalkan potensi yang saya miliki untuk bertanya kepada coach saya seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir sebelum coach, yaitu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak lakukan pada proses coaching hari ini? Jadi baik, indikator ketercapaian yang saya ingin dapatkan hari ini, yang pertama itu sesuai dengan apa yang saya lakukan coaching hari ini, harapan saya sesuai dengan alur tirta. Kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya bisa leluasa memaksimalkan potensi yang dia miliki juga, yang permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Oke, baik. Jadi selesai pertanyaan pra-observasi ini. Silakan Bapak dan Ibu lanjutkan untuk proses coaching. Silakan. Oke, selamat pagi Pak Sapri. Selamat pagi Bu Sum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Sapri ada waktu tidak hari ini? Pasti waktunya selalu ada untuk Bu Sum. Oke, baik, terima kasih. Ini ada yang ingin saya ceritakan di Pak Sapri. Ya baik Pak Ibu Sum, apa yang Ibu mau ceritakan ke saya? Silahkan. Ya, hari ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran, ini kemarin kan saya ada kasih di siswa-siswa untuk mengerjakan PR, untuk dikerjakan di rumah ya. Iya. Tetapi sampai di sekolah tadi pagi setelah saya cek kembali, ya kurang lebih 50% saja Pak yang mengerjakannya. Jadi saya rasa gimana ya, membuat mood saya tuh kurang bagus kayak gitu Pak. Oh iya, baik Ibu. Jadi yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini tuh seperti apa? Ya, saya bisa membantu mereka bagaimana caranya agar mereka bisa mengerjakan ketika ada tugas-tugas berikutnya, ya mengerjakan dengan baiklah, begitu Pak. Oke baik. Menurut Ibu, apa saja yang membuat siswa-siswi Ibu itu kurang berminat dalam mengerjakan, mau dibilang kurang berminat dalam mengerjakan PR ya? Hanya 50% saja yang tidak, dan 50%-nya itu bisa mengerjakan. Jadi apa yang membuat mereka itu malas mengerjakan PR seperti itu? Ya, setelah saya cek-cek, berbicara dengan anak-anak yang tidak mengerjakan tugas ya, sebagian ada yang menjawab lupa, terus sebagian juga ada yang menjawab belum mengerti dengan materinya. Akhirnya ya pagi-pagi mereka ya kurang lebih lah seperti itulah masalahnya Pak. Oh ya, jadi baik Ibu, saya sependapat dengan Mas apa yang Ibu sudah sampaikan.
Lalu menurut Ibu itu apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu bisa antusias dalam mengerjakan tugas atau PR yang Ibu berikan, supaya tugas atau PR yang Ibu berikan itu semuanya bisa mengerjakannya dengan baik? Mungkin ini kembali lagi ke yang pertama itu mungkin dari saya sebagai guru. Ya. Yang pertama itu mungkin saya kurang memperhatikan soal itu, apakah mereka dilihat dari tingkat kemampuan siswa dan siswi saya di kelas itu. Saya tidak memilah soal untuk siswa yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Jadi mungkin kesulitan mereka yang mereka alami itu mungkin di situ. Ketika saya memberikan soal yang sama semua, padahal itu mungkin dibilang itu soal untuk kemampuan tinggi, tapi mungkin bagi yang berkemampuan rendah itu merasa dipaksa, begitu mungkin Pak ya. Terus mungkin yang kedua, karena ada dua jawaban tadi ya. Yang kedua itu mereka lupa. Nah mungkin itu bisa saya ingatkan kembali setelah mereka pulang ya, mungkin gitu. Oke, jadi kalau kalau boleh tahu sumber belajar apa saja yang Ibu sudah pakai selama ini? Ya, yang sudah saya pakai itu contohnya buku tematik, terus ada media-media sebagian yang mungkin mereka sudah bosan kali ya dengan media-media tersebut. Ya mungkin untuk pembelajaran berikutnya ya saya bisa menampilkan video-video yang mungkin dari internet. Karena di pembelajaran lainnya sepertinya mereka senang sekali kalau menonton video. Mungkin seperti itu Pak. Oke Bu, jadi saya pikir memang apa yang Ibu sudah sampaikan saya sepakat, di mana dalam proses pembelajaran itu sebaiknya kita memberikan berbagai macam sumber belajar, tidak hanya dari buku saja, tapi ada banyak media belajar yang kita bisa manfaatkan, kita bisa gali di situ agar lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki anak, apalagi dalam hal menyangkut PR yang diberikan. Terkadang ada anak yang memang tidak suka PR yang diberikan, sehingga sebagian besar dari peserta didik kita, khususnya murid kita itu 50% itu tidak mengerjakan tugas, mungkin karena diakibatkan sumber belajarnya yang minim yang dipakai oleh Ibu sendiri. Jadi kalau saran saya lebih bagusnya Ibu menggunakan sumber belajar selain buku, misalkan ada PowerPoint, video-video yang bisa ditampilkan seperti itu Ibu. Jadi sekarang apa langkah Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini tentang tidak banyaknya siswa yang tidak mengerjakan PR? Yang pertama itu yang bisa saya lakukan itu yang pertama mungkin saya mengidentifikasi dulu jadi soalnya ya, untuk sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Terus yang kedua supaya mereka tidak lupa lagi, mungkin saya bisa menuliskan di satu buku komunikasi supaya orang tua juga bisa melihat dan membantu mereka bisa proaktif lah di kelas di rumahnya. Terus yang ketiga mungkin saya informasikan lewat grup WA. Ya mungkin untuk sementara itu saja Pak, mungkin yang bisa saya lakukan. Ya bagus sekali rencana Ibu, artinya saling berbagi, artinya berusaha memberikan yang terbaik untuk murid-murid Ibu, terutama menjalin kolaborasi dengan orang tua berupa grup WA itu, supaya orang tua juga bisa proaktif. Mudah-mudahan berhasil rencana Ibu. Terus komitmen Ibu terhadap rencana ini seperti apa? Ya, komitmen saya mungkin saya melakukan hal-hal yang sudah saya uraikan itu mungkin untuk keseluruhan baik mata pelajaran baik matematika ataupun tematik begitu. Terus dilakukan secara konsisten ya, tidak hanya hari ini terus besoknya berhenti terus lusa lagi, tapi secara konsisten. Mungkin begitu ya Pak ya. Bagus sekali ya Bu ya rencananya Ibu, komitmen Ibu saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar Ibu ya, dan sesuai dengan harapan kita, dan kita menjadi guru-guru yang dirindukan oleh murid kita Ibu ya.
Terima kasih Pak atas Oke, waktunya terima hari kasih ini. juga, Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu dan Pak sudah melakukan praktik coaching. Dari apa yang saya amati sudah melalui alur tirta dari keduanya. Saya juga belajar dari Pak dan Ibu tentang praktik coaching. Tapi di sini kemudian setelah sesi ini ada juga pertanyaan-pertanyaan untuk coach. Saya mulai dari pertanyaan pertama Pak. Yang pertama, apa indikator keberhasilan dari praktik coaching hari ini Pak? Jadi baik, untuk indikator keberhasilan seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan, indikator keberhasilan ini yang saya inginkan adalah tercapainya alur tirta yang sudah kita lakukan antara coach dan coaching. Terus yang kedua, menggunakan prinsip coaching sendiri yang tadi sudah saya sampaikan juga, menjalin kemitraan, bagaimana proses keaktifan saya, memberikan pertanyaan kepada coach saya, dan saya menggunakan potensi diri saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari praktik coaching tadi? Jadi baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan lagi dalam proses coaching ini yaitu cuma satu saja. Mungkin saya lebih memaksimalkan potensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh coach saya seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya. untuk tapi coach sendiri yang menemukan Ya. solusi dari permasalahan ini. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini. Saya bersyukur juga menjadi observer sehingga saya juga bisa belajar dari apa yang Pak Ibu praktik coaching tadi. Saya memohon maaf juga untuk hari ini apabila ada salah kata. Saya tutup, akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi baik, pagi ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Oke, sebelum kegiatan itu dimulai, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan ini coach. Oke, adapun kegiatan yang akan saya lakukan dengan coach itu, yang pertama mendiskusikan rubrik penilaian ya. Seperti apakah nanti seorang coach itu, apakah nanti kegiatannya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus yang kedua, apakah seorang coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terus yang berikut itu saya akan melihat dan mendengar respon dari coach atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh coach. Terus, dan tidak lupa juga ya coach, ini harus sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus yang berikutnya itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang saya hadir secara penuh untuk mendengarkan secara aktif, dan juga dari mendengar secara aktif itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Oke. Bagian kompetensi mana yang lebih spesifiknya yang ingin diobservasi nanti? Untuk yang lebih spesifik itu mendengarkan secara aktif sehingga bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Oke, bisa memberikan pertanyaan. Ya. Terus dari kegiatan coaching nanti indikator yang ingin dicapai itu seperti apa Ibu Cak? Jadi untuk indikator di sini bagaimana kita bisa menemukan solusi untuk permasalahan coaching
Tetapi di sini coach sendiri yang bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oke. Nah, sekarang silakan Ibu dengan Pak melakukan kegiatan coachingnya. Semoga sukses. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Ibu Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safri. Ibu Ca, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas itu. Sangat-sangat bisa. Baik, kira apa yang mau Pak ceritakan, Pak? Jadi begini Ibu Ca, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu di dalam kelas itu kurang antusias dalam proses pembelajaran yang saya bawakan. Setelah itu jumlah murid-murid saya juga yang mengerjakan tugas setelah saya melakukan proses pembelajaran itu hanya 50% saja yang mengerjakan tugas itu. Oh ya, jadi hanya 50% saja yang bisa mengerjakan tugas. Iya. Dari proses pembelajaran yang dilakukan. Iya. Apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan itu solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yang terutama tentang antusiasme murid-murid saya itu dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi antusias dari murid-murid yang diharapkan ya Pak ya? Ya. Oke, dari tadi untuk yang berikut kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak tadi kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Oke, jadi baik Ibu. Jadi kalau saya ingat-ingat kembali yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam proses pembelajaran itu mungkin karena dalam proses pembelajaran itu saya menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, yang menggunakan metode itu saja, hanya berpusat pada murid, tidak memberikan metode-metode pembelajaran yang kreatif yang membuat siswa itu lebih aktif, lebih tertantang, lebih menyukai pelajaran-pelajaran saya. Jadi mungkin materi yang saya bawakan juga itu metodenya, strateginya yang saya gunakan tidak membuat siswa itu bisa aktif, bisa menyukai pembelajaran saya seperti itu, yang mengakibatkan siswa-siswa saya dalam kelas itu kurang antusias. Apalagi dalam pemberian tugas itu mereka tidak mengerjakan semua, hanya 50% saja. Begitu ya Pak? Iya Ibu. Oke, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Jadi untuk murid-murid saya, untuk menurut saya itu agar murid-murid saya itu antusias itu kiranya mungkin dalam proses pembelajaran saya yang saya bawakan itu saya tidak monoton menjelaskan materi saja kepada siswa, setidaknya ada umpan balik antara saya, murid saya, sehingga terjalin komunikasi yang baik, terjalin kolaborasi yang baik antara saya dengan murid saya itu juga. Jadi di sini sehingga murid-murid saya juga itu tidak serta-merta hanya menerima materi saja, tetapi mereka juga antusias tentang apa yang saya bawakan pada saat itu Ibu. Wah, luar biasa, saya juga sependapat dengan Pak. Berikut menurut pendapat Pak, apa saja yang bisa membuat murid-murid bisa asik dan juga tidak bosan dalam pembelajaran yang Pak lakukan? Oke, jadi menurut saya agar tidak membosankan itu mungkin materi saya itu tidak berpusat pada murid saja, tetapi bisa saya kolaborasikan dengan berbagai macam media pembelajaran yang bisa saya gunakan di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran saya itu lebih bervariatif. Apalagi saya ini guru IPA, jadi lebih banyak menggunakan metode pembelajarannya itu dengan metode praktikum. Jadi mungkin metode yang saya gunakan itu variasi diselingi dengan metode praktikum, sehingga anak-anak itu ketika saya menyampaikan materi itu bisa langsung mengimplementasikan apa yang sesuai dengan materi yang pada saat itu saya sampaikan melalui praktikum yang kita adakan seperti itu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid tadi, apakah penyebabnya sehingga anak-anak kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Pak? Oke, jadi baik, mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, terus tingkat kesukaran soalnya juga itu terlalu sulit untuk dicerna anak-anak saya, sehingga mereka kurang antusias dalam mengerjakan tugas seperti itu. Kalau boleh tahu,
Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Yang sumber belajar yang saya gunakan itu seperti buku, buku guru, selain itu juga buku cetak yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, itu yang saya pakai untuk anak-anak di kelas seperti itu. Ada sumber belajar lain selain buku teks? Kalau sumber belajar lain ada yang saya gunakan, saya biasanya menggunakan media pembelajaran berupa Infocus. Saya tampilkan berbagai macam video yang saya ambil dari YouTube, yang saya ambil dari berbagai macam referensi yang ada di Google, yang saya jadikan sebagai media pembelajaran agar anak-anak itu lebih aktif dan lebih antusias dalam proses pembelajaran seperti itu. Betul sekali Pak, supaya anak-anak tidak bosan ya. Iya. Saya yakin sekali Pak bisa menggunakan berbagai macam sumber-sumber belajar itu dan juga menggugah kembali antusias dari belajar anak. Ya. Oke, baik. Yang berikut sekarang kira-kira apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi rencana saya itu dalam proses pembelajaran yang mungkin lebih mengasihkan dalam proses pembelajaran agar anak-anak itu lebih antusias dengan merubah berbagai macam metode pembelajaran yang saya bawakan. Misalkan metode biasanya saya menggunakan metode ceramah sehingga anak-anak itu tidak aktif, tidak antusias. Saya merubah metode saya dengan menggunakan metode praktikum, metode ini demonstrasi berhubung dengan materi IPA itu kebanyakan materinya itu tentang praktikum, demonstrasi, itu kita bisa maksimalkan di situ sehingga anak-anak itu lebih termotivasi. Selain itu juga saya bisa menggunakan referensi dari berbagai macam sumber, misalkan juga di YouTube seperti yang sudah saya sampaikan. Saya tampilkan di Infocus. Saya bisa menggunakan juga media pembelajaran lain, misalkan saya ambil dari TikTok, Instagram, ada banyak berbagai macam video yang bisa kita ambil dijadikan bahan pembelajaran, juga dijadikan sebagai media pembelajaran agar anak-anak itu lebih termotivasi dalam pembelajaran. Keren sekali ya Pak untuk rencananya. Ya. Baik, yang berikut tentang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak? Jadi saya berkomitmen itu merubah mindset anak-anak itu yang awalnya pembelajaran itu hanya berpusat pada guru, tetapi kali ini kita harus pembelajaran itu harus berpusat pada murid kita. Jadi kita sebagai fasilitator saja, murid kita itu mencari jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan pada waktu itu juga. Jadi komitmen saya selain itu juga saya berusaha untuk memberikan yang terbaik, terutama dalam proses antusiasme pembelajaran di dalam kelas agar anak-anak saya itu lebih termotivasi dalam proses pembelajaran, agar anak-anak saya juga lebih memaksimalkan setiap tugas yang diberikan sehingga di dalam kelas itu terjadi umpan balik antara saya dengan siswa saya sehingga siswa juga proaktif, saya juga bisa memaksimalkan potensi yang ada dimiliki oleh anak-anak didik saya seperti itu. Wah, bagus sekali Pak. Ya. Saya sangat mendukung dengan apa yang sudah Pak komitmenkan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan juga sesuai dengan harapan Bapak dan anak-anak nanti. Baik. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga sudah mendengarkan permasalahan saya hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi murid-murid kita ke depan seperti itu, dan kita juga bisa menjadi guru-guru yang diimpikan oleh murid-murid kita seperti itu. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tadi kegiatan coachingnya sudah berlangsung. Nah, sekarang saya ini menanyakan sedikit ke coach apa yang sudah dilakukan pada saat kegiatan coaching tadi. Baik Bu, untuk tadi praktik coaching tadi, alhamdulillah praktik kami tadi alhamdulillah sudah menggunakan alur cerita baik dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab atau komitmen yang disampaikan oleh coach tadi. Oke, baik. Ini ya tadi sudah sesuai dengan alur cerita. Terus yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ketika melakukan coaching di berikutnya?
untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih menghadirkan diri secara penuh lagi, supaya bisa mendengarkan coaching dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot agar bisa mencapai tujuan atau solusi dari permasalahan coaching tadi. Oke, jadi baik, terima kasih untuk kegiatan coaching hari ini. Saya sebagai pengamat, Ibu Ca sebagai coach, dan Pak Sapi sebagai coaching. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita tuangkan dalam kegiatan coaching tadi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.